siang, malam, kita mulai ibadah doa kita malam ini. Mari kita satukan hati dan mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu segala kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan yang bagi kami. Tak putus-putusnya Tuhan, kami berterima kasih, menaikkan segala syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Karena kami merasa bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan ya Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Apa yang kami miliki, apa yang kami punya, apa yang kami lakukan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang tidak pernah terbatas. Anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami sampai detik hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan malam hari ini kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah anugerah-Mu, Tuhan, hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Boleh mengucap syukur dan menaikkan segala syukur dan hormat pujian kami kepada Tuhan. Berkati ibadah kami malam ini ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang melayani. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah ada, bahkan dalam perjalanan, dalam persiapan. Tuhan langkah-langkah hidup mereka Tuhan tuntun. Gerakan seluruh hati setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap memuliakan nama Tuhan, untuk tetap menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk tetap beriman dan setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah doa kami malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan segala aktivitas pelayanan. Kami percaya kami Tuhan merasakan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau buat selama-lamanya Bapa. Engkau ajaib, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. God is good all the time. Selama-lamanya Kau tetap Allah di dalam hidup kami. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari naikkan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Mulai dari awal. Rasa tenang sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kerinduan kami menikmati hadirat-Mu, biar setiap kami boleh menikmati, boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami semakin dipulihkan, kami semakin setia di hadapan-Mu. Bapa, malam hari ini kami mau
mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk duduk diam dengar firman Tuhan dalam ketaatan kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, biar kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Om, mau ini. Apa kabarnya setelah minggu berjalan ini? Sulit. Oh, baru pertama sudah sulit. Yang lain? Kan jujur. To be honest. Yang lain apa kabar? Kabar itu deh. Baik saja. Hanya saya yang sulit. Ya. Bukan secara kebetulan rutinitas kita berdoa setiap Sabtu, tapi karena kerinduan. Amin. Beberapa hari ini kita menikmati 2 hari ini ya kali ya. Salju turun banyak ya. 2 hari atau berapa hari ini. Pertama kali saya ingat turun salju di musim dingin ini itu bulan November akhir kalau salah. Itu yang paling lebat selama mungkin di Korea, atau saya tidak tahu juga. Iya kayaknya. Gitu ya. Sama. Terus yang kita mau jalan-jalan juga tapi tidak jadi karena saljunya turun banyak sekitar 30 cm di tempat kita akan pergi holiday ya. Kangwon. Itu tapi tidak jadi. Dan kemarin 2 hari belakangan ini waduh salju juga turun. Dan ya bagi orang yang pertama kali melihat salju ya pasti sangat exciting. Saya lihat di Facebooknya hamba Tuhan yang pernah berkhotbah di Nababan di tempat ini di Aisyah Ansan, dia tulis di Facebooknya dia tidak akan melupakan kenangan ini, karena mungkin dia baru kali ini melihat merasakan pertama kali salju di Korea, dan dia tulis kenangan ini dia akan lupakan, terus di bawahnya ada salju gitu. Mungkin juga pertama kali ketika kita bertemu, tadi Samuel tanya di Indonesia ada salju, saya bilang wah, Samuel langsung bilang ada di Papua. Papua ada, tapi itu tidak sama dengan Korea, karena Korea kan setiap musim dingin pasti turun salju gitu ya. Ya, kalau saya mau tanya kepada teman-teman saudara-saudara sekalian, ciri khas yang menonjol dari salju apa? Warna apa? Putih. Yang lain? Dingin. Yang lain? Pak Hani, ayo. Nuntek. Apa ciri yang atau ciri-ciri lah salju? Putih, dingin. Apa? Lembut. Ya, kalau pegang kan macam soft. Lembut. Dan kita pertama kali ke Korea, dan pertama kali juga ke luar negeri dan mengalami salju di Korea. Jadi sangat, seperti Erwin bilang tadi, sangat excited. Begitu juga dengan Nababan teman kita yang pernah khotbah di sini pertama kali, dan sungguh ya menikmati walaupun dingin. Nah, begitu juga teman-teman yang kemarin kita nggak jadi pergi jalan-jalan itu, ada teman-teman bilang, aduh ini enak sekali kalau bisa tiduran di salju yang semua warna putih, dan kita bisa rebahan dan foto, dan ya sangat luar biasa lah menikmati salju. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita temui kata salju di Alkitab? Ada yang ingat kalau baca firman Tuhan, ada pernah nggak baca kata salju di Alkitab? Ada yang pernah membaca?
Kata salju di Alkitab. Khususnya saya tidak tahu kalau di bahasa Korea apa ya. Mungkin ada juga. Asong juga. Ada? Kalau di ada? Alkitab bahasa Di Indonesia dalam Alkitab? Oh, ada. Ada. Itu di bahasa Indonesia juga ada. Di bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada. Ada kata salju di Alkitab. Pernah ketemu? Belum. Jujur pernah ketemu? Oke, kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama. Kita lihat ada yang sudah ketemu kata salju di situ? Yesaya pasal 1. Oh, Ada yang ketemu kata salju? Kira-kira dia yang berapa? Ayo cari, ayo. 네, 찾아보세요. 그 눈에 그 눈말 써 여기는 있는 아니잖아. 예사야. 네. Yesaya pasal 예사야. 1. Di ayat berapa ada kata salju? Ayo. di Yang ayat begitu dapat kasih hadiah. 18. 18. Coba kita baca ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. 2, 3. Marilah baiklah kita berkata firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ternyata kata salju itu ada di Alkitab. 이거는 karena sekarang baru itu sebenarnya udah pernah dengar. Udah pernah dengar ya? Udah pernah baca nggak? Mungkin karena di saat apa sih? Di saat sering, tapi kenapa saya tanya tadi kata salju tapi tidak ada. Jadi ini mungkin satu-satunya kata salju atau mungkin kata lain di Alkitab. Ini diungkapkan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada Yehuda dan Yerusalem. Saya bacakan sekali lagi. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Nah, saya tanya tadi kan kepada teman-teman semua, ciri khas menonjol dari salju itu Erwin langsung katakan berwarna putih. Jadi sungguh indah di pemandangan mata kita, sungguh kita exciting. Salju yang putih bersih, belum ada apa? Noda telapak kaki manusia yang, apalagi kalau kita waktu itu ke Gangwon di luas itu salju semua, belum ada jejak dan kita bisa lihat, kita bisa foto, selfie dan sungguh indah. Arumdam. Nah, ini diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Ya. Gambaran putihnya salju itu ketika seseorang diubahkan, ketika seseorang itu dipulihkan dari dosanya. Jadi Alkitab atau firman Tuhan menggambarkan kehidupan manusia itu ketika dia berdosa, ketika dia melakukan kesalahan dan dia mengaku di hadapan Tuhan dan berubah, maka Tuhan akan memulihkan dia, mengubah dia, membersihkan dia seperti putihnya salju. Putihnya salju. Ya. Apabila umat Tuhan Yehuda dan Yerusalem ini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berbalik dari kehidupannya yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan putihkan, Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan sucikan menjadi seperti salju. Yang kedua adalah bulu domba yang dikatakan akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Tapi yang kita bahas ini putih salju. Ya. Karena di Korea sedang turun salju, gitu ya. Jadi gambaran inilah yang dipakai Tuhan untuk
menunjukkan atau menyampaikan kepada Yehuda dan Yerusalem supaya mereka bertobat, supaya mereka hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi noda apapun seperti di sana dikatakan apa ini? Dosa merah seperti kermisi, ya. Warna merah, kenapa warna yang ya kalau mungkin kita bisa itu di Google itu ya. Kermisi. Ini sering dipakai sebagai karena warna ini pekat, jadi susah untuk hilang sebenarnya dipakai, susah untuk hilang walaupun mungkin sudah dicuci tapi masih ada sisa, masih ada kelihatan begitu. Jadi susah untuk dibersihkan kalau sudah terkena warna ini, warna merah ini. Ya. Nanti teman-teman bisa search lah di Facebook apa itu kermisi. Gitu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita kalau Tuhan mau memulihkan hidup kita, maka Dia akan putihkan kita seperti salju gitu, ya. Asalkan hidupnya mau diubahkan, mau bertobat begitu, mau bertobat dan mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Kalau kita baca kenapa Tuhan sampaikan ini, karena memang di Yesaya pasal yang pertama itu ayat 2, dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka berontak terhadap aku. Bayangkan Nabi Yesaya sampai menyerukan ini kepada langit, kepada bumi, perhatikanlah. Karena umatnya pada saat waktu itu tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah membesarkan, mengasuh, menjaga, melindungi. Tetapi pemberontakan umat Tuhan pada waktu itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, umatnya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kalau anak muda katakan cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk. Kalau anak-anak muda ya, anak muda. Artinya seseorang sudah mengasihi dia, tetapi dia tidak mengasihi, gitu ya. Nah, begitulah gambaran mungkin kasih Tuhan, ya, kepada umatnya Yehuda dan Yerusalem, bangsa Israel pada waktu itu. Pemberontakan mereka, kehidupan mereka, kejahatan mereka, sungguh luar biasa. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan ayat 3, lembu mengenal pemiliknya, ya, tetapi Israel tidak. Bayangkan waktu itu Israel sampai diumpamakan seperti binatang loh. Ini sungguh menyakitkan hati Tuhan pada waktu itu. Ya, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang serak dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ya, jadi mereka tidak berterima kasih. Kehidupan moral mereka rusak, saudara. Tidak bagus. Walaupun mereka menyerukan nama Tuhan. Ya. Ini yang dikatakan. Meskipun Tuhan sudah memukul mereka beberapa kali, ayat yang seterusnya, di manakah kamu mau kupukul lagi? Artinya sudah dipukul kan? Ya. Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Yang hidup bukan yang mati tentunya. Nah, yang hidup yang kudus, bukan bercacat, bukan bercela, saudara. Tetapi benar-benar utuh, murni, sungguh-sungguh, yang berkenan, saudara. Maka itu menjadi kesukaan Tuhan. Bau harumnya kita terasa di depan hadirat Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara.
supaya pertemuan-pertemuan kita, supaya persembahan kita adalah persembahan-persembahan yang menyenangkan, bukan persembahan yang menjijikan di hadapan Tuhan, saudara. Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan, kata firman Tuhan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Wow, kalau sudah sampai seperti ini, saudara, saya tidak tahu lagi mau bilang apa kalau Tuhan berbicara untuk saya, untuk saudara pribadi lepas pribadi. Ya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Wow. Ini menjadi peringatan besar kepada bangsa yang tidak taat pada saat itu. Makanya Tuhan membuang mereka ke Babel. Ayat 15 di sana dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan muka. Sungguh ironis, bukan? Ya. Saudara berharap doa saudara terjawab di hadapan Tuhan, tetapi ternyata Tuhan memalingkan muka dari setiap doa-doa saudara. Karena doa-doa yang saudara lakukan adalah doa yang benar-benar kekejian di mata Tuhan. Ya. Apakah berdoa itu tidak bagus? Oh, bagus. Siapa bilang? Tapi kan Tuhan melihat hati kita, saudara. Kita benar enggak? Kita sungguh-sungguh enggak menaikkan itu? Ya. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah, kata firman Tuhan. Ya. Jadi waktu itu kan banyak peperangan terjadi, bangsa ini melawan bangsa ini. Mereka hidupnya tidak benar dan sebagainya seterusnya. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, saya kan tidak membunuh, hanya memotong ikan saja. Kalau masak itu berdarah. Tapi kan saya tidak membunuh manusia atau apapun, enggak. Tentunya dong saya tidak termasuk dalam firman ini. Aku tidak mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Mungkin seperti itu yang dalam pikiran kita. Oh, saya kan tidak membunuh, tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi dalam konteks sekarang ini, apa yang dibuat oleh tangan ini? Adakah tangan ini menjadi berkat, saudara? Ya. Untuk sekarang ini bukan lagi mulut yang berbicara untuk apa? Menyakiti hati orang lain. Benar nggak? Sekarang bukan mulut. Ada sih mulut. Tapi sekarang tangan. Facebook, status. Ya. Ada yang lagi viral di Manado sekarang? Orang Manado ingat? Apa yang lagi viral? Guru dan murid. Jadi dia merasa bahwa ketika dia mengadakan live tersebut bisa orang simpati dan sebagainya, karena guru katanya itu menampar anaknya. Terus ada apa lagi selain nampar apa? Atau dia. Tapi ternyata saudara sekalian, yang terjadi adalah justru bapaknya ini yang dibully orang karena dia naikkan di live-nya Facebook-nya. Akhirnya ibu guru ini minta maaf kepada orang tua dan seluruh murid guru orang tua. Tapi karena sudah dibully, karena sudah diserang oleh netizen, bapak ini dan keluarganya, pada akhirnya dia yang minta maaf. Karena dia sudah menaikkan, dia sudah viralkan, sebagainya, saudara sekalian. Ya. Nah, kadang-kala bukan mulut lagi, tapi tangan ini yang, jari ini yang bergerak, saudara. Ya. Sehingga kejahatan terjadi dalam dunia maya, menyakiti orang lain dan sebagainya. Nah, kita perlu hati-hati yang demikian, saudara.
Makanya aku tidak mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah, kata firman Tuhan. Berkali-kali kita berdoa tapi tidak didengar oleh Tuhan. Karena dengan apa? Karena segala kejahatan kita, saudara. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Maka di ayat 16 dan seterusnya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, janganlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Jadi ada koreksi, ya. Ada yang harus kita ubah dalam kehidupan ini. Kita harus bersihkan hidup kita, saudara. Ya, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak menjijikkan lagi di mata Tuhan, saudara. Kita bersih, kita diubahkan. Belajarlah berbuat baik, ayat 17. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda, dan ayat 18 yang kita baca. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti permisi, akan menjadi putih seperti salju. Memang, saudara, menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka akan segala perbuatan yang bangsa ini lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan punya belas kasihan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan punya kasih yang besar untuk saya dan saudara. Berapa banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Sengaja kita lakukan di hadapan hadirat Tuhan. Kita melakukan, kita bertobat, kita melakukan lagi, kita bertobat, kita melakukan lagi, seterusnya. Begitu, seperti itu. Tidak baik, ya, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi karena anugerahnya yang besar untuk kita sampai saat hari ini, saudara. Makanya sekalipun dosamu merah seperti permisi, yang mungkin secara manusia menjijikkan, tidak bagus, tidak baik, sulit, wah, kalau menyebutkan mungkin nama seseorang, kamu tahu gak sih, waduh, dia lagi, mungkin ya, perkataan orang-orang zaman sekarang. Dosanya sudah banyak. Tetapi Tuhan dengan belas kasihannya, Dia mampu untuk membersihkan hidup kita, memulihkan hidup kita seperti putihnya salju, saudara. Seperti putihnya salju. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi baiklah kita menghargai setiap anugerah yang besar itu bagi saya dan saudara. Ya. Kita harus ingat ini. Kadangkala kita tidak menghormati, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Tuhan jijik melihat kita. Persembahan, perayaan, ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu koreksi diri. Kita perlu sadar diri, saudara. Siapakah kita? Kalau bukan Tuhan yang mengubahkan kita, pasti kita sudah binasa, saudara. Ya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur katakan, siapakah manusia sehingga engkau mengingat-ingatnya, Tuhan? Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Kita sebenarnya yang harus dihukum, tetapi oleh karena kasih dan anugerahnya, Tuhan memulihkan kita menjadi putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita. Ayat 19-20, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik di negeri itu. Jadi kalau kita mau menurut, mau taat, mau dengar-dengaran, maka kita akan memakan hasil dari apa yang kita lakukan. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bukan saya yang mengucapkan, tapi Tuhan yang mengucapkan. Dan kalau Tuhan yang ucapkan, pasti akan terjadi, saudara. Ya, kita perlu ingat itu. Kalau kita penurut, kita taat, kita dengar-dengaran, maka kita akan memakan hasil dari ketaatan dan kedengaran kita, saudara. Tetapi kalau kita memberontak, kita melawan, kita tidak berterima kasih, sesuka-sukanya saya, ya, kan hidup-hidup saya, kata orang yang tidak mengenal Tuhan.
Kenapa Tuhan mengurus saya, hidup saya? Apa yang saya lakukan itu sudah benar dalam pemandangan manusia. Tapi ingat saudara, Tuhan yang punya kehidupan ini. Jadi sekali lagi ayat 19 dan 20 ini menekankan kepada saya dan saudara, kalau kita penurut mendengar, maka kita akan menghasilkan apa yang baik, lawan memberontak, maka kita juga akan dimakan oleh pedang. Saya mau mengatakan hal ini yang terakhir. Waktu Tuhan datang pertama kali ke dalam dunia menjadi manusia, itu dia datang untuk menyelamatkan kasihnya. Makanya lahir di dalam dunia ini, dia menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan lagi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi Tuhan datang dengan pedang, saudara. Dia akan memisahkan gandum dan lalang, domba dan kambing. Dia akan memisahkan itu. Jadi yang menurut, yang mendengar bersama dengan Tuhan. Yang memberontak, melawan, ya, kita bisa prediksikan bersama-sama. Bukan saya yang mengatakan, tetapi akhir di ayat 20, sungguh Tuhan yang mengucapkan. Amin. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Semoga firman Tuhan ini menjadi perenungan kita, supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Dan semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini hanya singkat, saudara. Hidup ini hanya sementara. Mari kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan kerjakan bagiannya untuk saya dan saudara. Amin. Amin. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku. Dengan barang fana kau menebus dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
aku seperti yang kali ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Biarlah kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Sadar atau tidak pun kita banyak berbuat salah di hadapan hadirat Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan menguduskan setiap hati dan hidup kita sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari sebelum kita berdoa syafaat, kita berdoa masing-masing pribadi atas pribadi, menaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, inilah hidup kami. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan, segala kekurangan dan kelemahan kami. Ampuni setiap dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Mungkin persembahan kami, Tuhan, persembahan yang tidak kudus, ampuni. Ibadah kami, Tuhan, ibadah yang tidak memuliakan nama Tuhan, ampuni kami. Kami tidak bersyukur, kami tidak merasa Tuhan menaruh hormat kepada Engkau. Kami tidak berterima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan telah menyelamatkan setiap kami. Tuhan telah membesarkan, menguatkan, menolong setiap hidup kami. Bapa, ampuni kami. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni ketidakbenaran kami ya Tuhan. Ampuni tabiat kami ya Tuhan. Ampuni setiap pikiran-pikiran kami yang salah ya Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami. Sucikan hati dan hidup kami ya Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami Tuhan kudus di hadapan-Mu. Biar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup ini singkat ya Tuhan. Selangkah jua dengan maut ya Tuhan Yesus. Pulihkan kami ya. Layakkan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan hormat kami di hadapan-Mu. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan kami. Jamah hidup kami saat ini. Biar kami dipulihkan. Biar kami merasa kasih yang besar ya Tuhan. 아버지 하나님 그리스도의 주님을 도와주시옵소서. 아버지 하나님 도와주시옵소서. 하나님 아버지 아버지 하나님 아버지 하나님의 상태로 하나님 아버지 우리가 하나님께 정결된 하나님 예수 그리스도의 아버지 하나님 때문에 사랑하는 수 있도록 하나님 들어주시옵소서. 성령 하나님 들어주시옵소서. 아버지 하나님 들어주십시오. 아버지 하나님 들어주십시오. 아버지 하나님 들어주십시오. 하나님 들어주십시오. 하나님 아버지 하나님 들어주십시오. 하나님 아버지 온전히 주님의 하나님 Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudusnya sedang menjamah setiap hati. Ingin selalu bersekutu denganmu.
Biar Engkau pulihkan kami, Engkau ubahkan kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Engkau yang bisa mengubah setiap hati kami. Manusia kami terbatas Tuhan, kekuatan kami terbatas. Kadang kami jatuh ya Tuhan, kadang kami gagal ya Tuhan, melakukan pekerjaan. Banyak kali kami kecewa ya Tuhan. Kami putus asa, kami bimbang, kami takut, kami khawatir Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bisa memulihkan, mengubahkan setiap hati kami. Sehingga setiap persembahan, setiap perayaan, setiap pertemuan kami, aromanya berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu IC Ansar di tempat ini. Mari kita berdoa untuk gereja ini. Tuhan, biar Engkau memberkati pengembalaan pelayanan-Mu di IC Ansar ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan pelayanan gereja ini. Setiap kami ya Tuhan yang melayani di tempat ini, kiranya berikan terus kekuatan dan hikmat bagi kami semua. Tolonglah Tuhan, biarlah anugerah-Mu besar terus mengalir gereja IC Ansar di tempat ini. Berkati setiap pelayanan-pelayanan, program-program, bahkan pengembalaan yang Tuhan dilakukan di tempat ini, gereja ini. Biar semuanya boleh berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati Moksanin, Samonin yang bersama kami ya Tuhan. Hikmat dan kuasa otoritas Allah, kekuatan, kesehatan, Engkau terus berikan bagi hamba-Mu yang bagi mereka ya Tuhan. Keluarga anak-anak mereka, keluarga besar mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka begitu setia melayani kami di tempat ini. Tuhan, curahkan anugerah-Mu yang besar dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu terus mengalir untuk gereja-Mu di tempat ini. Pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berhasil beruntung sukses di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk gereja-Mu IC Ansar di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap pelayanan di tempat ini Tuhan, boleh terus kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami pengurus yang melayani bersama Moksanin dan Samonin di tempat ini. Berkati seluruh sidang jemaat yang tetap setia untuk Tuhan datang beribadah, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Biar setiap kami boleh terus berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami dipulihkan, kami diubahkan. Kami semakin setia Tuhan datang memuliakan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Berikan jalan keluar yang tertutup jalan. Berikan pekerjaan yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Berikan terus kemampuan supaya setiap jemaat boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah lama tidak datang beribadah. Lawan hati mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menghalangi mereka. Tapi biarlah Tuhan jamaah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati dan hidup mereka. Sehingga mereka datang beribadah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan di tempat ini. Ibadah Sabtu malam, ibadah Minggu Raya. Biarlah ibadah-ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ibadah yang di dalamnya kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Kami boleh bersuka cita. Kami saling menguatkan, saling mengampuni. Kami saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain di tempat ini ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayanan, bahkan seluruh sidang jemaat IC Ansar di tempat ini. Memberkati juga Tuhan setiap persembahan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, menguatkan mereka. Berkati kuatkan kami sekalian Tuhan. Biar Engkau tolong kami Tuhan dalam pekerjaan, dalam setiap hari yang kami lakukan ya Tuhan. Lindungi, jaga dan pelihara sesuai dengan hati kasih. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau berkati ibadah kami besok Tuhan. Biarlah ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Berkati juga Tuhan gereja-gereja yang lain yang membantu
mensupport IC Ansan, Gereja Simbangko, Gereja Dongsan, Gereja Omuri, IC Korea, semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan rahmat dan anugerah Tuhan terus mengalir dalam setiap hamba-hamba Tuhan yang membantu, bahkan gereja-gereja Tuhan yang membantu IC Ansan di tempat ini, untuk memajukan pelayanan di tempat ini, semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekeliling gereja ini ya Tuhan. Orang-orang yang lalu lalang di gereja ini ya Tuhan, Tuhan jamah pulihkan, Tuhan selamatkan ya Tuhan. Berkatinya Tuhan khususnya untuk IC Korea dan gereja Omuri, yang juga Tuhan memberkati ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan untuk menjalankan visi daripada Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, ada banyak jiwa Tuhan boleh datang beribadah di gereja IC Ansan di tempat ini. Ada 100 jiwa boleh datang Tuhan melayani, datang di tempat ini Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, berkumpul memuliakan nama Tuhan, diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara Korea ini ya Tuhan. Selamatkan bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Kiranya anugerah-Mu besar untuk bangsa ini ya Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Berkati perekonomian di Korea Selatan ini ya Tuhan. Berkati Tuhan keselamatan di bangsa ini ya Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan di bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang melayani. Tuhan juga Tuhan memberkati yang memberikan kekuatan, kemampuan ya Tuhan. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan juga memberkati. Kiranya Tuhan keselamatan Tuhan terjadi, pemulihan, kesejahteraan terjadi di bangsa kami. Pemimpin bangsa kami boleh menjalankan tugas sesuai dengan Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Sehingga bangsa Indonesia boleh makmur, boleh tentram, boleh penuh keadilan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang melayani juga Tuhan memberkati. Bangsa-bangsa lain, Malaysia dan bangsa yang lain juga Tuhan memberkati. Kiranya anugerah-Mu Tuhan mengalir bagi bangsa yang sedang konflik saat ini. Pulihkan bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga memberkati Tuhan keluarga kami yang ada di kampung halaman dimanapun berada. Jadi kiranya kasih dan anugerah-Mu Tuhan mengalir bagi keluarga kami. Kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan memberikan bagi keluarga kami. Terutama mereka semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semakin setia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Berikan jalan keluar yang bentuk jalan. Keluarga kami boleh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Keluarga kami Tuhan boleh dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kami sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dengan segala beban, tanggung jawab, dengan segala pekerjaan, dengan segala kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahwa kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memaksimalkan waktu dan keadaan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan bertumbuh, lakukan terobosan-terobosan yang baru untuk kami, yang memuliakan nama Tuhan, yang Tuhan mengutamakan nama Tuhan, yang Tuhan memuliakan nama Tuhan, sehingga setiap hidup kami produktif, kami Tuhan aktif, kami semakin giat, kami bersemangat, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya jawaban yang pasti mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Engkau yang menilik, Engkau yang mengetahui setiap kedalaman hati kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah mendengarkan dan menjawab setiap seruan-seruan doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.